Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Farhasi dalam program VBiz News Market Review and Outlook periode 4 sampai dengan 8 Januari 2021. Stimulus fiskal AS, vaksin dan perkembangan virus. Ya, pasar investasi pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya perkembangan stimulus fiskal AS setelah satu senator AS merintangi penambahan cek tunai yang disetujui Trump menjadi 2.000 US dollar per kepala. Kemudian juga investor mencermati dampak dari keluarnya secara resmi Inggris dari Uni Eropa dengan terdapatnya sejumlah isu krusial yang belum terselesaikan. Sementara itu, perkembangan vaksin versus penularan COVID-19 dengan Inggris telah menyetujui vaksin AstraZeneca serta restriksi ketat, namun penularannya tetap naik. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 84,4 juta orang yang terinfeksi di seluruh dunia dan 1,8 juta orang lebih yang meninggal dan menyebar ke 217 negara dan teritori. Pasar saham dunia pekan lalu umumnya menguat, harga emas juga menanjak, tetapi US dollar kembali dalam tekanan sedangkan IHSG terkoreksi lagi. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi, dan hasil Pilpres AS akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Market Review and Outlook periode 4 sampai dengan 8 Januari 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan pendek minggu lalu secara umum melemah 0,49% secara mingguannya ke level 5.979. Ini mengalami koreksi profit taking khususnya dari investor asing di tengah kasus baru virus yang masih tinggi. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan masih diintip oleh profit taking dari bullish 11 pekan sebelumnya dengan gain sekitar 25% sebelumnya. Mata uang rupiah pada pekan lalu yang pendek rebound sekitar 1% ke level 14.070 rupiah per US dollarnya. Ini rebound dari minggu sebelumnya mengalami koreksi. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah ini masih dalam bias penguatannya. Ya, pemirsa setia VBiz News, Otoritas Jasa Keuangan OJK pekan lalu menerbitkan POJK, perpanjangan kebijakan stimulus COVID-19 di sektor industri keuangan non-bank. Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya mengoptimalkan kinerja lembaga jasa keuangan non-bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini. Peraturan baru ini juga berisi perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang hingga 15 Desember 2020 lalu total restrukturisasi pembiayaannya sudah mencapai sekitar 188 triliun rupiah dari 4,9 juta kontrak. Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan pekan lalu bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 tetap tinggi pada November 2020 lalu, yang tercatat sebesar 6.817 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 12,2% year on year-nya. Ini relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Ya, kita beralih ke pasar foreign exchange. Pekan lalu dalam pasar volume yang tipis, mata uang US dollar cenderung melemah. Ini karena pandangan bahwa dolar bearish pada tahun 2021 dipicu oleh persetujuan stimulus fiskal Amerika Serikat dan kemungkinan bertambahnya lagi stimulus untuk tahun ini. Terpantau US dollar index itu melemah ke level 89,93 agak terbatas, sementara euro dollar menguat cukup tajam ke level 1.2216. Pound sterling juga menguat tajam ke level 1.3656. Sementara dolar yen melemah tipis ke level 103.25. Untuk selanjutnya, mata uang US dollar ini minggu depan kemungkinan masih dalam tren bearish-nya. Ya, kita beralih ke bursa saham Asia. Pekan lalu dalam minggu yang terbatas cenderung menguat. Ini karena naiknya permintaan risk aset di tengah berita persetujuan stimulus fiskal AS dari Presiden Trump. Juga karena rilis kenaikan aktivitas manufaktur Cina yang
meningkat. Terpantau indeks Nikkei Jepang menguat ke level 27.444, ini tajam, dan kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong menguat juga ke level 27.231. Untuk minggu depan kemungkinan bursa saham Asia akan diinti profit taking karena lonjakan gain sebelumnya ini. Bursa saham Amerika, Wall Street pekan lalu juga menguat dan mencetak rekor baru. Ini rekor kembali setelah rilis klaim pengangguran di Amerika yang dirilis di bawah ekspektasi. Terpantau indeks Dow Jones Industrial Average menguat ke level rekor tertinggi barunya ke 30.606, sementara S&P 500 juga menguat dalam rekor ke level 3.758. Spot gold pasar emas dunia pekan lalu menguat juga ke level 1.898 US dollar per troy ounce-nya. Agak terbatas penguatannya oleh pelemahan mata uang US dollar. Tetapi untuk tahun 2020 spot gold ini sudah membukukan gain tahunannya sebesar 24% dan ini merupakan gain terbaik dalam satu dekade terakhir ini. Kemungkinan pada pekan depan spot gold masih cenderung melanjutkan penguatannya. Ya, pemirsa setia Fibis News, demikianlah kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook periode 4 sampai dengan 8 Januari 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak, ya kita akan bertemu kembali. Untuk semuanya, stay safe, stay healthy, salam Fibis.